Halo, apa kabar Lighthouse Family? Waktu Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun, mereka dibawa masuk untuk menduduki tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini juga berbicara mengenai kehidupan rohani kita, orang-orang percaya. Kita dipanggil keluar dari dosa untuk masuk ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan memanggil kita keluar dari dosa untuk memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan di dalam kuasa Tuhan. Luar biasa. Nah, apa ciri hidup yang berkelimpahan? Hidup yang berkelimpahan dalam kuasa Tuhan adalah kita tidak jatuh bangun di dosa yang sama terus. Kita berkemenangan terhadap dosa. Mungkin kita bisa gagal. Tapi kita akan bangkit dan melompat lebih tinggi, melakukan dengan lebih baik lagi. Kita akan menang terhadap masalah-masalah kita. Masalah kita tidak menghancurkan kita. Kita tidak menjadi bulan-bulanan masalah. Kenapa? Ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan kalau hidup kita sudah penuh dengan kuasa menang terhadap dosa, sudah pasti pelayanan kita akan luar biasa. Kita akan mengalami pelayanan yang bernyala-nyala, roh yang bernyala-nyala di dalam pelayanan. Kalau hidup kita penuh dengan kuasa, hati kita akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak gampang tawar, tidak gampang kecewa. Hati kita bernyala-nyala mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita memiliki kehidupan yang berlimpah-limpah dengan kuasa? Markus 16 ayat 15 berkata, Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan ketahuilah bahwa tanda-tanda ini menyertai engkau. Engkau akan mengusir setan, engkau akan menyembuhkan yang sakit, dan lain sebagainya. Lihat di sini, waktu kita melakukan misi, waktu kita melakukan penginjilan, waktu kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, maka Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai. Mujizat-mujizat ini akan menyertai. Pernyataan kuasa yang berkelimpahan akan menyertai. Jadi kapan hidup kita mengalami kelimpahan kuasa? Kalau kita melakukan pekerjaan misi, pekerjaan penginjilan, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Nah, bicara mengenai pekerjaan penginjilan, terkadang orang berpikir, oh harus sekolah. Oh harus ikut kelas. Oh harus hafal semua ayat di Alkitab. Tidak juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk melakukan penginjilan, kami di Lighthouse, kami mengajarkan cara yang sederhana, yang gampang dilakukan. Kami membangun satu moto bahwa penginjilan itu gampang. Nah, kami meminta, mengarahkan para jemaat supaya mereka mengajak orang-orang yang butuh keselamatan ke gereja, orang-orang yang butuh pertobatan ke gereja, orang-orang yang di dalam pergumulan, di dalam masalah yang butuh pertolongan Tuhan, mereka ajak ke gereja. Karena kami percaya waktu orang-orang tersebut datang ke gereja, mereka akan mengalami kuasa Tuhan. Waktu pujian penyembahan dinaikkan, kami percaya Allah bertahta di atas puji-pujian. Kami percaya Allah sedang bekerja dalam kehidupan orang-orang. Waktu firman yang hidup disampaikan, kami percaya bahwa benih firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan menghasilkan berlipat kali ganda. Dan itu terjadi. Waktu mereka mengajak orang-orang ke gereja, orang-orang itu mengalami pertobatan di dalam gereja, mengalami lawatan Roh Kudus di dalam gereja. Mereka mengalami karya Roh Kudus yang membangun mereka, menguatkan mereka, memberi mereka kemenangan. Oleh karena itu kami selalu membangun satu moto bahwa penginjilan itu gampang. Ajak orang ke gereja. Dan waktu kita hidup di dalam penginjilan, kita hidup di dalam misi, maka kehidupan kita akan penuh dengan kuasa. Ajak orang ke gereja. Mendoakan orang-orang yang kita ajak ke gereja. Berpuasa buat orang-orang yang kita pikir mereka perlu keselamatan. Mereka butuh lawatan Tuhan. Doa dan puasa buat mereka. Saudara, kalau kita hidup dalam misi, kita hidup dalam kelimpahan kuasa. Kita hidup dalam penginjilan, kita hidup dalam kelimpahan kuasa. Kita tidak hidup di tanah yang kering. Tapi kita hidup di tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Kita hidup dalam kehidupan yang berlimpah-limpah dengan kuasa. Saudara, kalau kita tidak hidup di dalam tanah perjanjian atau kehidupan yang berlimpah-limpah dengan kuasa, kita sedang hidup di padang gurun.
Hanya ada dua tempat. Kalau tempat itu bukan tempat yang berkelimpahan dengan kuasa, kehidupan yang berkelimpahan dengan kuasa, berarti tempat itu adalah tempat yang kering. Hidup itu adalah hidup yang kering. Kita harus memilih hidup yang penuh kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan hidup di tempat yang kering. Jangan hidup di padang gurun. Karena kalau kita hidup di padang gurun, lambat laun kita akan mati. Kita tahu bahwa bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, generasi pertama mati semua di padang gurun. Kelamaan berputar-putar di padang gurun. Kelamaan hidup di padang gurun. Kelamaan hidup di tempat kering. Jangan hidup di dalam kehidupan rohani yang kering. Karena engkau akan mati kalau engkau berlama-lama ada di dalam kehidupan rohani yang kering. Tapi Tuhan memanggil kami bukan untuk hidup di tempat yang kering, tapi hidup di dalam kehidupan yang berkelimpahan dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus berkati.